Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga tetap semangat dan juga tetap sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran Ustadz dengan baik. Oke anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita, atau pertemuan yang lalu, kita mempelajari tentang sholat Jumat, kemudian tentang kekhususan hari Jumat, di mana salah satunya juga khususiyah atau kekhususan dari hari Jumat itu katanya dinamakan Jumat karena berkumpulnya manusia untuk sholat, atau juga di hari Jumat itu adalah penyempurnaan Allah dalam menciptakan Nabi Adam dan yang lainnya. Nah, dan apabila minggu lalu Ustadz mengajari atau menjelaskan kepada anak-anak semua tentang syarat wajib atau orang-orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat, yang mana di situ ada laki-laki, balik, kemudian beragama Islam, yang terakhir mengenai merdeka dan yang lainnya, yang ada banyak, yang ada di bukunya anak-anak semua. Maka pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan mengenai syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya yang dikerjakan anak-anak itu bisa dikatakan sah apabila apa saja. Nah, oke, kita langsung mulai ya nak. Konsentrasi dan dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kalau mau dicatat silakan dicatat. Oke. Nah, yang pertama, syarat sah dalam sholat Jumat yang pertama itu adalah dikerjakan ketika zuhur. Jadi sholat Jumat dikerjakan ketika zuhur semuanya, ya. Sholat Jumat semuanya itu gimana Ustadz maksudnya? Jadi sholat Jumat dan khutbahnya itu semuanya berada di waktu zuhur. Kalau seumpamanya dikerjakan sebelum waktu zuhur, maka sholat Jumatnya nanti batal atau tidak sah. Jadi sholat Jumat dan khutbahnya itu dikerjakan di waktu zuhur. Itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya dikerjakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu nggak bisa dikerjakan secara munfarid atau sendirian, tapi melainkan harus dengan berjamaah. Nah, sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, sekarang jumlah jamaahnya ada berapa? Jumlah jamaahnya minimal ada 40 jamaah, ya. 40 orang. Jadi minimal jamaah dalam sholat Jumat itu 40 orang. Kalau seumpamanya kurang satu saja itu bisa membatalkan sholat Jumat. Misal contoh seperti ini. Kalau seumpamanya ketika sholat, nah misal loh ya, misal sholat Jumatnya hanya dihadiri 40 orang. 40 ini jamaahnya. Nah, kemudian ketika sholat salah satu dari 40 orang ini ada yang batal wudhunya. Ya, ada yang batal wudhunya atau bisa jadi akhirnya batal sholatnya. Nah, kalau semuanya satu saja batal sholatnya kan tinggal 39. Nah, karena itulah akhirnya nanti sholatnya batal. Jadi kalau bisa sholat Jumat itu jumlah jamaahnya kalau bisa lebih dari 40. Dan insya Allah biasanya kalau di beberapa tempat itu sholat Jumatnya lebih dari 40 orang ya yang ikut atau yang mengikuti sholat Jumat itu 40 orang lebih. Nah, kemudian dikerjakan atau sholat Jumat itu harus diadakan di suatu tempat tinggal. Jadi di suatu tempat itu ada sholat Jumatnya, di mana sampai terdengar, kalau Ustaz tidak salah sampai terdengarnya satu suara adzan. Jadi misal kalau semuanya sampai beberapa meter itu masih terdengar, maka di situ harus dilaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian kalau seumpamanya sudah tidak terdengar lagi, mungkin di situ harus ada masjid atau sekumpulan orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat lagi. Karena sebenarnya mengadakan 2 Jumat atau 2 sholat Jumat di dalam satu waktu kalau semuanya masih berdekatan itu nggak boleh. Tapi ada catatannya, ada pengecualiannya. Kenapa kok boleh dan yang lainnya? Oke, nanti ya. Oke. Kemudian selanjutnya, jadi sholat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Tidak boleh satu saja. Jadi harus didahului dua khutbah. Dan juga seperti yang sudah Ustaz sampaikan, tidak boleh didahului oleh Jumat yang lain atau sholat Jumat yang lain. Jadi karena apa? Karena tidak boleh dalam satu tempat yang masih jadi satu kawasan atau satu lingkup itu ada 2 sholat Jumat, itu nggak boleh. Bolehnya kalau seumpamanya mungkin karena saking banyaknya orang, kemudian mengumpulkannya susah. Nah, jadi itulah hal-hal yang tidak hal-hal yang boleh atau memperbolehkan untuk mengadakan 2 sholat Jumat dalam satu waktu di kawasan yang berdekatan.
Nah, oke anak-anakku sekalian. Nah, setelah penjelasan Ustadz mengenai syarat sah sholat Jumat, lah berikut ini anak-anak akan menjelaskan, akan mengerjakan beberapa soal atau beberapa pertanyaan dari Ustadz. Jadi tolong dijawab dengan baik dan benar ya, Nak. Oke, terima kasih. Setelah dikerjakan, nanti soal-soal yang sudah zaman kerjakan barusan ditulis di kertas atau di buku, mungkin buku tulisnya enggak apa-apa. Setelah itu habis itu difoto. Jadi setelah anak-anak melihat video ini ya, dan juga sudah mengerjakan soal-soalnya Ustadz, langsung difoto dan dikirimkan ke Ustadz seperti biasanya, karena nanti akan Ustadz beri nilai langsung Ustadz beri nilai. Jadi nanti akan menjadi salah satu nilainya nanti sampean di rapotnya nanti ketika PAT ya, untuk kenaikan kelas juga. Nah, jadi Ustadz mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Oke, mungkin itu saja yang ingin Ustadz sampaikan. Berarti sudah ada 2 pokok materi yang sudah Ustadz sampaikan. Pertama adalah siapa saja sih orang yang harus melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah syarat sah atau sholat Jumat itu bisa dikatakan sah apabila bagaimana. Oke anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi ayah bunda juga. Ustadz akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.